Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Selasa tanggal 21 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan untuk indeks dolar saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar sebenarnya masih bullish ya, tapi masih untuk koreksi. Jadi bullish untuk koreksi. Tapi kalau kita perhatikan dari pergerakan di beberapa minggu ke belakang, di beberapa hari ke belakang, adanya tekanan buyer yang menurut saya cukup signifikan pasca terbentuknya area base. Artinya di sini ada rally base rally. Tapi menariknya di hari Jumat minggu lalu ya, itu ada posisi seller yang menekan cukup signifikan ya, yang membentuk sebuah pergerakan inverted hammer ya, yang dimana memiliki ekor panjang dan bodinya cukup besar. Ini memberikan posisi ya seller yang cukup kuat atau momentum seller yang begitu besar tekanannya hingga break di bawah area resisten. Awalnya adalah support, sekarang menjadi resisten ya. Support become resisten di 103.964 ketika menyentuh area 78,6% 104.601 dan menempatkan titik tertinggi di minggu kemarin yaitu di 104.667. Setelah pasca terjadinya penurunan di hari Jumat, hari Senin kemarin pergerakannya lebih menunjukkan potensi long legs doji atau pembentukan candle yaitu long legs doji ya. Artinya di sini buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang, tidak ada perubahan yang cukup signifikan khususnya pergerakan di hari Senin kemarin. Memang tentunya kalau kita perhatikan banyak sekali ya para investor atau pelaku pasar menunggu istilahnya meeting the Fed FOMC untuk hari Kamis besok ya, yang dimana akan membahas mengenai kelanjutan untuk suku bunga yang akan rilis di bulan Maret di bulan berikutnya. Apakah akan lebih hawkish ataupun dovish? Apakah akan dinaikkan 50 basis point atau masih sebesar 25 basis point yang dilakukan di bulan sebelumnya? Dan inilah yang menjadikan faktor utama kenapa pergerakan indeks dolar terjadi pelemahan dan posisi di hari Senin kemarin masih bergerak konsolidasi. Memang banyak pasar atau pelaku pasar ya, lebih tepatnya atau investor menunggu daripada hasil tersebut. Dan saya melihatnya ya potensinya dengan adanya penurunan candle ya di hari Jumat kemarin ini masih menjadikan tanda untuk saya pribadi khususnya. Saya masih melihat jika mana area opennya ya dari bearish tersebut di 104.20 tidak terjadi breakout ya di wilayah tersebut, maka kecenderungannya menurut saya masih berpotensi terjadi penurunan. Tapi kalau hari ini ya candle impulsif terjadi dan close di atas 104.20 yang menjadikan open bears ya. Ini di breakout ya, khususnya untuk hari ini candlenya membreakout daripada 104.20, maka saya pastikan indeks dolar akan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau masih sebatas di bawah open 104.20, besar kemungkinan masih bergerak turun, yaitu mengejar wilayah berikutnya. Kalau kita perhatikan juga di sini ada posisi low monthly sebelumnya yang akan ditargetkan bisa turun hingga sampai area 103.391. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam, kita lihat kondisinya. Nah, kalau di time frame 4 jam sebenarnya skenario-nya hampir sama seperti yang kemarin ya, karena tidak ada perubahan dari posisi impulsif bearish ya, ada bearish engulfing, impulsif, dan kemudian ini membentuk sebuah area base. Apalagi di akhir sesi penutupan tidak ada pergerakan sama sekali karena Amerika tutup lebih awal ya, karena banyak hari libur kemarin terjadi. Dan posisi saat ini masih bergerak ya, masih belum ada perubahan ya, mungkin ya cukup masih pagi ya, masih awal pembukaan market. Tapi tentunya saya melihatnya ada area yang tentunya yang menjadikan
gambaran saya jika mana area 103.785 menjadikan target breakout ini sekali lagi akan diuji ya, sekali lagi akan diuji dan menuju wilayah 103.533. Potensinya memang masih kecenderungan naik. Anda bisa lihat skenario yang sudah saya sampaikan di hari kemarin. Ini setidaknya masih sama, tidak ada perubahan ya. Sekarang coba kita turunkan di time frame 1 jam untuk indeks dolar. Ini di time frame 1 jam ya tentunya masih konsolidasi ya, masih seperti ini. Selama area ini tidak terjadi breakout yaitu di kisaran 104.09 sampai dengan posisinya di 103.761. Coba saya tandain langsung aja area ini ya. Ini menjadikan titik terendah di hari kemarin. Oke, kemudian titik tertingginya di hari kemarin adalah wilayah ini. Jadi area ini yang menjadikan batas atas dan batas bawah atau area resisten dan area support. Ini nanti kalau kita lihat dulu ya. Kalau sampai wilayah tersebut terjadi breakout, maka kecenderungannya akan naik. Sebentar, saya rapikan aja seperti ini. Artinya selama pergerakannya masih konsolidasi ya, naik turunnya masih di wilayah area support dan resisten ya, yang terjadi di hari kemarin, besar kemungkinan masih akan bergerak konsolidasi ya, tidak ada perubahan. Tapi kalau menunjukkan potensinya breakout di atas resisten ya seperti ini contohnya, apalagi break di atas open 104.20, saya pastikan harga akan menuju wilayah high daripada weekly di minggu kemarin. Kecenderungannya akan menguat sampai dengan 104.667. Oke, berikutnya kalau terjadi impulsif bearish close di bawah support 103.758, besar kemungkinan menurut saya akan menuju wilayah 103.533 ya, sampai dengan area low monthly sebelumnya yaitu di 103.391 yang menjadikan titik uji berikutnya ya. Jadi area itu yang menurut saya teman-teman wajib pantau ya, wajib diperhatikan karena potensinya sangat besar ya menurut saya. Artinya tinggal kita lihat area support 103.758 sampai area resistennya 104.089. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa indeks dolar. Semoga informasi ini bermanfaat dan saya akan melanjutkan untuk pembahasan news ya yang akan rilis nanti malam. Seperti apa dampak terjadinya news yang akan rilis nanti malam ya, data ekonominya terhadap pergerakan indeks dolar itu sendiri. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat data ekonomi yang akan rilis nanti malam. Check it out. Oke, data ekonomi yang nanti akan rilis malam ini pukul 21.45 ya, tanggal 21 Februari 2023. Yang pertama ada flash service PMI. Kalau kita lihat datanya di sini ada previous ya sebesar 46,8%. Forecastnya adalah 47,3%. Kalau kita perhatikan dari data yang masuk ya, dari data sebelumnya 46,8 diprediksikan naik menjadi 47,3%. Dimana jika mana nanti aktualnya sesuai dengan forecast sebesar 47,3%, saya pastikan indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi tentunya kita harus tahu juga ya, flash service PMI itu apa sih gitu loh. Jadi flash service PMI ini adalah Purchasing Managers Index, adalah indikator yang mengukur kesehatan sektor jasa pada bulan tertentu. Indikator ini diperoleh dari survei yang dilakukan pada manajer pembelian di sektor jasa dan mencakup aspek-aspek seperti permintaan produksi dan ketenaga kerjaan. Jika flash service PMI meningkat, ini dapat menunjukkan bahwa sektor jasa mengalami pertumbuhan yang sehat dan permintaan jasa meningkat yang dapat memicu inflasi. Dan ini hubungannya sangat erat ya terhadap inflasi gitu loh. Jadi menurut saya dengan kita melihat seperti tadi kan saya sampaikan ya, yang mempengaruhi beberapa aspek-aspek seperti permintaan dan kita ketahui kan data Amerika kemarin banyak yang rilis positif ya, salah satunya ketenaga kerjaan, produksi dan permintaan ini meningkat. Artinya jika mana malam ini pukul 21.45 besar kemungkinan menurut saya 80% aktual pasti akan di atas daripada forecast gitu. Ya, forecastnya angka 47,3% ini menurut saya aktualnya bisa terjadi peningkatan atau di atasnya daripada forecast untuk aktualnya nanti malam. Dari kondisi ini menurut saya akan kecenderungannya terhadap indeks dolar akan terjadi penguatan dan terjadi penurunan pada
mata uang yang lain ya, tentunya seperti Euro USD, GBP, kemudian Aussie itu akan terjadi penurunan, dan komoditas seperti XAU USD juga akan terjadi penurunan. Ini dampaknya ya jika mana flash service PMI menghasilkan data di atas daripada forecast. Di jam yang sama ada flash manufacturing PMI, ini juga hasilnya prediksinya meningkat ya sebesar 47,4% dari data sebelumnya 46,9, dan ini jika mana terjadi juga akan terjadi penguatan kembali. Ya, jadi informasi ini pukul 21.45 ya, nanti insya Allah saya akan update dari data yang nanti akan rilis ya, seperti apa hasilnya. Insya Allah nanti saya akan sampaikan di Telegram daripada ZF Brotherhood yang dimiliki oleh Zona Forex itu sendiri. Dan kemudian pukul 22.00 di sini ada exciting home sales ya. Untuk exciting home sales sendiri datanya 4,02 dan diprediksikan 4,09. Di sini middle impact ya, pengaruhnya tidak terlalu besar, tapi pastinya juga akan berpengaruh, masih sama. Tapi kalau kita perhatikan hasilnya ya, di atas forecastnya ini menghasilkan positif untuk indeks dolar. Artinya jika mana nanti actualnya di atas daripada forecast ya, forecastnya di atas daripada hasilnya ya, di atas daripada forecast untuk actualnya, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Dan ini tentunya hal yang perlu kita waspadai. Kita lihat nantinya ya pengaruhnya, apakah betul-betul indeks dolar akan menguat, yang menunjukkan potensi bisa terjadinya inflasi yang cukup besar ya nantinya gitu loh. Dan PR juga dari si Jeremy Powell untuk menurunkan inflasi di tahun ini sebesar 2%. Dan perkembangan selanjutnya pastinya nanti saya akan sampaikan ya, sesuai dengan data yang ada, data yang rilis. Jadi semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, dan bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.